Saya yakin bahwa sinetron ini sangat memuakkan apabila saudara-saudara menyimak dari hari ke hari. Apalagi ditonton oleh kaum agamawan, ulama, pendeta, pastor, yang mereka semuanya selalu berpegang pada norma-norma ketuhanan Yang Maha Esa, norma-norma etika dan estetika. Dan tentunya kaum agamawan khawatir kalau ini dibiarkan akan merusak dan menghancurkan bangsa ini ke depan. Kenapa saya yakin hal ini? Karena kita pasti sudah sama-sama tahu bahwa kaum agamawan adalah memegang kuat teguh nilai-nilai ketuhanan untuk membimbing kita semuanya. Dan seolah-olah tidak berbekas karena di semua media isinya hanya caci maki secara vulgar. Pertanyaannya adalah, apakah para agamawan bisa nyaman hidup di negeri ini yang kondisinya seperti ini? Tentu mereka semuanya merasa gerah. Dan yang lebih lagi, mereka pasti berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan bangsa ini, untuk menyelamatkan rakyat ini. Bahkan semuanya melihat para elit politik sibuk mengurus masalah koalisi. Sementara di sisi lain tidak terlihat tentang kerja nyata yang real dalam menjawab persoalan kemiskinan yang setiap hari selalu digeluti oleh rakyat pada umumnya. Mereka tidak berpikir itu. Dan kaum intelektual pun pasti sama. Mereka khawatir karena mereka punya pengetahuan. Mereka bisa memprediksi ke depan apabila ini terus terjadi. Dan saya yakin mereka pun berpikir bagaimana jalan keluar yang baik demi menyelamatkan bangsa ini. Pemikiran-pemikiran politikus provokatif pasti akan minta persatuan dan kesatuan. Dan dengan apapun juga, mereka ini mempertontonkan hal-hal yang tidak senonoh, yang menjijikkan dan memuakkan. Dan politisi sekarang ini sangat tidak mustahil bisa lepas dari hukum kausalitas, yaitu hukum sebab dan akibat. Bahwa apa yang dilakukan sekarang ini pasti kita akan menuai buahnya, baik itu yang kita lakukan baik maupun jelek. Seperti yang tersirat dalam surat di Al-Quran 99 ayat 78. Maka barang siapa yang berbuat amal kebajikan walaupun sebesar atom, sangat kecil sekali, pasti nanti akan dilihatnya. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang berbuat kejahatan walau sebesar atom, maka pasti nanti akan dilihatnya juga. Begitulah ketetapan hukum Sang Pencipta yang mustahil bisa dirubah oleh manusia apapun juga, dengan tenaga dan cara apapun juga. Saudara-saudaraku sekalian, semuanya ini terlihat bahwa dianggap bernegara ini berbuat semau gue, sakar PDW, sakar insun. Tidak berpikir, yang penting saya dan kroni saya bisa selamat dan berhasil. Tetapi yang lebih menyedihkan lagi, saudara-saudara sekalian, bahwa apa yang dipertontonkan para politisi ini tentunya akan dilihat oleh generasi muda milenial. Mereka yang perlu pengetahuan-pengetahuan dan pendidikan. Bagaimana mereka melihat ini semuanya? Adakah yang berbentuk edukasi? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Inilah yang membuat yang dikatakan Pak Ubed tadi, Dr. Ubed, bahwa generasi muda milenial apatis. Apatis. Mengapa apatis? Mereka masih muda belia. Mereka perlu mendapatkan edukasi yang sehat, logis, realistis.